Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita di malam hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang telah Allah berikan pada kita di malam hari ini, yaitu nikmat bisa belajar ilmu agama. Yang mana di dalam belajar ilmu agama banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya ilmu di dalam majelis ini, tetapi di dalam majelis ini disampaikan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sakinah, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib untuk kita mensyukuri, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang telah Allah berikan pada kita semua. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah, semoga Allah membantu kita di dalam majelis ini agar kita bisa memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita semua di dalam majelis ini. Yang tidak lain dan tidak bukan, di dalam majelis ini kita pun sedang memuliakan pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bantu kita, semoga Allah tolong kita untuk bisa melewati kajian ini sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga kita bisa mengambil manfaat, sehingga kita bisa memperoleh faidah dari majelis ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita di malam hari ini kita buka dengan firman Allah Jalla Dzikruhu dalam surah Fatir di ayat yang ke-6. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Inna syaitana lakum aduwun. Kata pencipta kita, sesungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian. Jadi musuh kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah syaitan. Dan kita ketahui dari ayat yang lain, syaitan terbagi menjadi dua.
yaitu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah mereka syaitan itu musuh kita, lawan kita. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innama yada'u, adapun syaitan, bisikan mereka, seruan mereka, ajakan mereka, liyakunu min ashabis sa'ir, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita semua mendampingi mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dia menggoda kita, tujuan dia membisikkan kita adalah agar kita menjadi pendamping mereka di hari kiamat nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, PR kita semua dari ayat yang mulia ini adalah bagaimana kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang mana bisikan syaitan, yang mana jebakan syaitan atau bukan. Karena seseorang jika tidak memiliki ilmu, karena seseorang jika tidak memiliki pengetahuan, maka dia akan terjebak, maka dia akan tertipu, maka dia akan jatuh ke dalam kesalahan. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, kita ambil contoh jamaah, hatta membaca Al-Quran, dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, di saat azan berkumandang, maka dia sedang terkena jebakan syaitan. Karena kita mengetahui jamaah, dari mana kita bisa mengetahui? Karena syariat ketika azan berkumandang, syariatnya adalah kita menjawab azan. Kita menjawab panggilannya muadzin. Atau aktivitas-aktivitas kebaikan lainnya ketika suara itu didengarkan atau ketika suara itu dikumandangkan, maka selayaknya dan sepatutnya tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan kecuali saat itu menjawab seruannya muadzin. Sebagai salah satu contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama yang bernama Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau pernah bercerita ketika beliau masih sebagai
mahasiswa atau pelajar di Mamlakah Saudi Arabia. Di dalam majelisnya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang dihadiri oleh banyak manusia. Kemudian beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai akhirnya dikumandangkan adzan dan kajian itu selesai. Maka beliau hafizahullahu ta'ala berpikir, ini adalah fursah untuk beliau bertanya kepada Fadilatul Syekh. Karena saat azan berkumandang tidak ada satu orang pun yang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Maka majulah Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Ya Syekh, indi soal. Ya Syekh, saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Lihat bagaimana seorang ulama, mufti Mamlakah Saudi Arabia dahulu. Beliau mengatakan kepada Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, kata beliau, jawab azan. Jawab azan. Beliau tidak menjawab pertanyaan. Beliau tidak menerima pertanyaan. Dan jamaah yang ada di masjid saat itu sudah mengetahui. Makanya kenapa mereka tidak bertanya saat azan berkumandang? Karena Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tidak menerima soal jawab saat azan dikumandangkan. Ini butuh ilmu jamaah. Ini butuh ilmu. Dan jika manusia tidak memiliki ilmu, ketika adzan itu berkumandang, maka mungkin manusia akan melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Padahal Allahu Jalla Dzikruhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mensyariatkan untuk menjawab azan saat azan berkumandang, tidak lakukan aktivitas yang lain. Maka untuk bisa menjawab ini jamaah, seseorang butuh ilmu, seorang butuh pengetahuan dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan contoh-contoh lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi. Sesungguhnya syaitan, dia telah ditakdirkan oleh Allah, dia telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganggu anak-anak Adam. Dia ada di setiap saat, dia ada di setiap kegiatan dan aktivitas. Syaitan ada. Dan Nabi telah mengatakan, inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi. Syaitan itu ada di setiap kegiatan anak Adam, baik kegiatan positif ataupun kegiatan negatif. Syaitan ada. Syaitan masuk untuk memberikan perannya. Jemaah, apakah kita detik ini tidak diganggu oleh syaitan? Apakah tidak ada bisikan di dalam hati kita? Tentunya hati-hati kita berbisik.
Dan dialah yang berbisik. Dialah yang mengatakan semoga Ustadz enggak lama-lama ceramahnya. Dialah yang mengatakan jawab WhatsApp dulu di dalam majelis ilmu di rumahnya Allah. Dialah yang mengatakan enggak apa-apa dengerin ceramah sambil tidur. Padahal kita ada di bait min buyutillah. Padahal kita ada di rumah di antara rumahnya Allah. Apakah kita tidak merasakan gangguan ini jemaah? Ketika kita mulai salat, ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar. Apakah saat itu kita terlepas dari gangguan syaitan? Wallahi la. Demi Allah tidak. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam secara konteks hadis. Nabi kita Muhammad yang mengatakan secara konteks hadis. Beliau menyebutkan secara tersendiri tentang syaitan, tentang jin yang ada di dalam salat-salat kita. Yang beliau namakan dengan kindzib. Bukankah STNK kita yang lama hilang bisa ketemu saat kita salat? Bukankah kunci motor kita yang kita cari-cari saat salat ketemu? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru jangan sampai kita terjebak oleh dia. Jangan sampai kita ketipu oleh syaitan. Jangan sampai kita berpikir ketika kita sudah berada di dalam satu aktivitas kebaikan, maka sudah tidak diganggu oleh syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah semua orang yang sholat berbahagia? Apakah semua orang yang puasa dapat pahala? Apa kata Rabbuna? Fawailul lil musallin. Jamaah, ayat ini perlu dapat perhatian dari kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita enggak khusyuk, kita enggak konsentrasi, terus kita enggak masukin diri kita di ayat ini. Allahu Akbar. Kita enggak ingat Allah, terus kita enggak fitnah diri kita enggak masuk di ayat ini. Kita enggak ingat Allah, kita diganggu oleh syaitan, terus kita merasa aman, terus kita merasa nyaman. Ya subhanallah, syaitan telah menipu kita. Syaitan telah menjebak kita. Ini butuh ilmu jamaah. Syaitan mungkin berkata, Anda tidak masuk dalam surat Al-Ma'un. Anda tidak masuk. Tapi Anda masuk. Qad aflahal mu'minun. Nah, Anda masuk di ayat ini. Padahal kita salat tidak ingat Allah. Kecuali kita hanya menyebut namanya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Aqimis shalah. Aqimis shalah. Untuk apa jamaah? Untuk mengingat kunci yang hilang? Untuk mengingat STNK yang lupa taruh? Apa kata Allah? Aqimis shalah lidzikri. Allahu Akbar. Kata Rabbuna Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala, ingat, dirikanlah, tegakkan salat untuk mengingat saya,
untuk mengingat Dia Subhanahu wa taala. Berapa persen kita ingat Allah ketika kita sedang sholat? Berapa lama kita ingat Allah? Berapa kuat kita bertahan? Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah tidak ada dialog di ayat ini? Hamadani abdi. Pernahkah kita berpikir, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir Rahim. Apakah Allah enggak menjawab ucapan kita? Atau surat ini hanya hafalan yang ada di lisan dan di kepala kita? Padahal ada dialog. Padahal ada komunikasi. Apa kata para sahabat? Yang menjadi saksi hidup jamaah. Menjadi saksi hidup. Ketika Nabi membaca Al-Quran di dalam salatnya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat. Ketika dilalui ayat-ayat tentang surga. Ayat-ayat tentang kenikmatan. Ayat-ayat tentang rahmatnya Allah. Maka Nabi berdoa. Apa kata Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin? Nabi berdoa, Allahumma ja'alni minhum. Sekelas Nabi kita ketika melewati ayat-ayat tentang rahmat, ketika melewati ayat-ayat tentang ampunan, ketika melewati ayat-ayat tentang surga, Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam ayat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang dipastikan tempatnya di surga. Dan ketika dia melewati ayat-ayat tentang siksa, ketika Nabi kita melewati ayat-ayat tentang hukuman, bagaimana Nabi melewatinya? Tidak seperti kita. Tidak seperti sebagian kita. Apa kata Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah mengatakan sekecil apapun kebaikan Allah akan perlihatkan. Walaupun semua manusia nggak ada yang tahu. Dan ayat berikutnya begitu mengerikan jemaah. Sekecil apapun keburukan, maka Allah akan perlihatkan. Allahu Akbar. Apakah ayat ini hanya lewat di lisan kita? Apakah tubuh kita tidak bergetar dengan ayat ini? Apakah kita memastikan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, yang tidak ada satu orang pun yang tahu? Allah mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allahu Akbar. Dan Nabi Muhammad SAW ketika melewati ayat-ayat tentang hukuman Allah, ketika melewati ayat-ayat tentang siksa Allah, beliau mohon pada Allah, beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau tidak termasuk bagian dari ayat-ayat tersebut. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang namanya kita kenal jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika melewati ayat tentang azab, ketika melewati ayat tentang azab, bagaimana reaksinya? Apa yang terjadi dengan Umar? Apa yang terjadi dengan kesehatan Umar? Umar demam. Umar demam. Berapa lama jemaah? Umar demam 1 bulan karena 1 ayat. Allahu Akbar. 1 ayat yang dia lewati, 1 ayat yang dia hayati. Padahal Nabi pernah mengatakan Umar di surga. Allahu Akbar. Umar fil jannah.
Tapi begitu lewat satu ayat yang berbicara tentang neraka, maka Umar mengatakan, atau Umar merespon, tubuhnya demam. Karena beliau memfitnah, karena beliau menganggap jangan-jangan beliau masuk di ayat ini. Allahu Akbar. Berbeda mungkin dengan sebagian kita. Ayat-ayat neraka tidak masuklah kita, karena kita udah ngaji di mana-mana. Kita sudah hafal Quran, kita sudah hafal hadis, kita sudah begini, kita sudah begitu. Allahu Akbar. Umar, garansinya dari langit. Umar fil jannah. Kalau besok nanti di hari kiamat, Allah umumkan siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Dan Allah katakan, yang masuk neraka atau yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka hanya satu orang. Kalau Allah besok di hari kiamat mengumumkan ada satu orang yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Umar mengatakan, jangan-jangan saya satu orang itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu iman jamaah. Itu iman. Mungkin kita akan berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah cuma satu. Kayaknya saya nggak masuk di situ. Kayaknya Fir'aun. Kayaknya Qorun. Umar nggak seperti itu jamaah. Apa kata Umar? Jangan-jangan yang satu itu saya. Hebat. Ini dia orang hebat yang sesungguhnya. Ini dia orang yang tidak terjebak dengan jebakannya syaitan, dengan tipu dayanya syaitan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dia mendampingi di setiap amal anak-anak Adam. Dia dampingi jamaah, dia sertai jamaah di setiap amal-amal kebaikan dan keburukan. Dia membisikkan bisikan-bisikannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada lahu bi tariqil Islam wa bikulli tariqil khair. Dia ada di setiap kegiatan-kegiatan positif anak Adam. Jamaah, bukankah dia berbisik di hati kita, yang penting salat? Sahih? Bukankah dia mengatakan yang penting puasa? Padahal Nabi kan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin. Nabi telah mengatakan ribuan tahun yang lalu, rubba shaimin. Mayoritas orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Jalla dzikruhu. Karena mereka enggak mengikuti tata cara yang Allah inginkan untuk berpuasa. Rubba shaimin laisa lahum min shiyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, mereka tidak mendapatkan ganjaran dari Allah kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat nanti akan ada orang yang sholat dan dia tidak mendapatkan sholatnya satu pun diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. La tuqbal minhu sholatun wahidatun. 60 tahun sholat tidak ada yang diterima. Ini sudah diperingatkan. Ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering dengar ada seorang yang sholat, setelah selesai sholat dia datang nemui Nabi kita Muhammad SAW.
Dia berkata, dia mengucapkan salam pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Apa kata Nabi kita setelah Nabi menjawab salam? Sholli, diulang lagi salatnya. Allahu Akbar. Ulang lagi salatnya. Fa innaka lam tusalli. Salat yang tadi tidak diterima. Allahu Akbar. Itu masih ada di sini, jamaah. Kalau kita masih ada di sini, kita masih bisa remedial. Kita masih bisa memperbaiki. Tapi saat kita sudah ketemu Allah Jalla Jalaluh, maka remedial itu tidak ada. Maka perbaikan itu enggak ada. Maka marilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita meningkatkan semangat kita dalam belajar ilmu agama, dalam menuntut ilmu agama. Jangan kita terjebak oleh syaitan. Jangan kita jatuh dalam permainan syaitan yang membisiki hati-hati kita, yang membuat kita merasa ada di zona aman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan di hati para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, yang kita yakini, yang kita imani, kualitas ibadah mereka jauh lebih berkualitas di atas kita semua. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidak ada satu orang pun dari manusia yang bisa masuk surga Allah dengan amalnya. Tidak ada satu orang pun dari manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya. Enggak ada orang dalam jamaah, enggak ada. Di akhirat enggak ada orang dalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi menerima ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Nabi menerima ayat ya Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dipanggil keluarganya, dipanggil paman-pamannya, dipanggil bibinya, dipanggil pak D-nya, pak L-nya, bu D-nya, dipanggil oleh beliau, dikumpulkan oleh beliau. Sampai dipanggil putri tercintanya. Siapa nama putrinya? Hah? Nama putrinya siapa? Fatimah. Panggil. Semua dipanggil, semua dikumpulkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anqidhu anfusakum minan nar." Jaga, selamatkan, lindungi diri kalian masing-masing dari neraka. Jaga. Antum gak bisa bilang, ya Allah Muhammad ponakan saya, ya Allah Muhammad cucu saya, ya Allah Muhammad ipar saya. Kata Fatimah dipanggil, ya Fatimah, anqidhi, lindungi, jaga diri Anda dari neraka. Minta sama bapakmu apa saja di sini. Nabi kita bisa kasih. Nabi kita bisa memberikan. Seorang ayah kepada anaknya, minta sama bapakmu, bisa bapakmu kasih di sini.
Tapi besok di hari kiamat, Fatimah tidak bisa mengatakan, "Ya Allah, putri Nabi." Allahu Akbar. Tidak ada orang dalam di sana. Semua harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah di antara sebab yang menjadikan para sahabat orang-orang yang hebat-hebat dalam beramal. Karena mereka tidak punya mental merasa ada di zona aman. Padahal secara nas ayat Al-Quran atau hadis Nabi, mereka semua ada di zona aman. Mereka ada di zona aman. Secara umum Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat dijanjikan masuk surga. Mana ayat untuk kita? Secara spesifik, secara langsung, sebagaimana Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan sahabat-sahabat lainnya. Individu-individunya disebut namanya, jemaah. Kalau berbicara zona aman, maka mereka adalah orang-orang yang layak dan patut untuk merasa ada di zona aman. Tapi mereka tidak seperti itu, jamaah. Kenapa? Karena mereka punya guru. Siapa gurunya para sahabat? Nabi kita. Gurunya langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kita semua tahu gimana Nabi qiyamul lail. Gimana? Di ujung waktu atau di awal waktu malam? Bagaimana Nabi melewati malam? Aisyah menjadi saksi bagaimana Nabi melewatinya. Yang menjadikan kaki Nabi kita Muhammad SAW itu bengkak-bengkak. Padahal Allah telah menjamin diampuni dosa-dosanya. Mental ini, mental tidak merasa ada di zona aman, yang diajarkan, yang dipertontonkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan kita, beliau puasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa wisol apa, Pak? Kalau risol tahu enggak, Pak? Tahu ya. Kalau puasa wisol tahu, Pak? Nabi puasa wisol. Maghrib enggak buka lewat. Khusus untuk beliau. Umatnya melakukan dilarang. Karena untuk dia saja. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Punya amal yang istimewa. Tapi dia enggak bangun mental. Merasa ada di zona aman. Saya mau tanya, Pak. Kalau kita merasa ada di zona aman, apa yang terjadi? Biasanya apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi biasanya? Males. Apa lagi, Pak? Santai. Apa lagi? Itu, Pak. Itu, Pak. Nabi bilang, Pak, kalau orang tahu pahala saf yang pertama, kalau semua orang tahu dan mengimani pahala saf yang pertama, mereka akan mengundinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Nabi kita mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Apa respon para sahabat?
Bagaimana respon para sahabat? Termaksud Anda, lihat Pak, termaksud Anda tidak dapat jaminan dengan amal Anda masuk surga? Apa jawab Nabi? Apakah Nabi bilang, oh saya beda, saya qiyamul lailnya bengkak-bengkak kakinya, satu rakaatnya saya, Nabi satu rakaat qiyamul lail, di antara qiyamul lailnya apa Pak? Berapa Pak? Apa yang dia baca? Satu rakaat Pak, bukan sepanjang malam, satu rakaat. Di antara cara Nabi mengerjakan qiyamul lail, satu rakaat, ada kalanya beliau membaca Al-Baqarah. Berapa banyak yang dia baca? Berapa banyak yang dibaca? Seperti kita halaman pertama? Atau full surat Al-Baqarah dia baca? Lengkap Pak, surat Al-Baqarah dia baca lengkap. Itu sahabat yang masuk ke sebelahnya, dia pikir Nabi akan ruku Pak di saat selesai Al-Baqarah. Dia pikir Nabi akan ruku. Kayaknya habis Al-Baqarah selesai ruku. Ternyata enggak Pak. Nabi lanjut surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Surat apa Pak? Jawab Pak, saya kasih minum saya sama gelas-gelasnya Pak. Ali Imran. Ali Imran? Keliru Pak, salah Pak. Nanti baca hadisnya. Anisa loncat. Ali Imrannya dia loncat Pak. Anisa. Berapa? 5 ayat? 10 ayat? Full dia baca selesai. Kirain sahabat ruku nih. Anisa selesai ruku. Ternyata apa Pak? Balik lagi ke Ali Imran. 3 surat, sama kita juga 3 surat qiyamul lail. Qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi Al-Falaq. Sama-sama 3 surat. Dan hebatnya Nabi Pak, baca di setiap ayat rahmat berhenti berdoa. Di setiap ayat adab berhenti berdoa. Kita adab enggak berdoa, rahmat enggak berdoa. Itu dia Pak, kekurangan kita Pak. Kekurangan kita. Kita harus upgrade Pak. Kita harus naikkan kelas kita Pak. Kalau bahasa manusia aja kita pelajari agar kita paham, apalagi bahasa pencipta kita. Yang seharusnya kita upgrade Pak. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu qiyamul lailnya 1 rakaat 3 surat. 1 rakaat 3 surat Pak. Tapi berapa juz tuh Pak? Kurang lebih 5 juz Pak. 1 rakaat. 5 juz 1 rakaat. Rukunya gimana rukunya? Rukunya Pak, itu hampir sama dengan berdirinya. Saya rasa kalau dipimpin di masjid-masjid umum banyak yang batuk Pak langsung. Imam baca ayat panjang dikit, makmum bilang salah masuk masjid saya. Allahu Akbar. Ini Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak mengklaim dirinya. Beliau enggak didik tuh para sahabat. Punya mental merasa hebat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti dari kajian kita di malam hari ini, jebakan syaitan sedikit Pak, yaitu kita merasa sudah ada di zona aman. Itu jebakan syaitan Pak. Kenapa kita nggak konsisten dalam melakukan sebuah ketaatan? Padahal pemenang itu adanya di garis final. Bukan di penyisihan, bukan di perdelapan besar, bukan di perempat, bukan di semifinal. Pemenang itu adanya di final. Pemenang itu adanya di ujung.
Nabi SAW mengatakan banyak orang yang gagal di final. Gagal di final. Ini penting buat saya dan buat kita semua, Pak. Penting, Pak. Insya Allah kayaknya Bapak semua tahu tentang sepak bola ya, Pak ya. Apa yang terjadi, Pak? Sebuah kesebelasan sudah menang angka 1-0 atau 2-0. Apa yang terjadi, Pak? Kira-kira gimana? Lawannya gimana, Pak? Yang menang gimana? Keumuman berkurang apanya, Pak? Masih suka sepak bola? Gimana, Mas? Udah menang 2-0 gimana? Leha-leha, pemain intinya diganti satu-satu. Messi-nya ditarik, Ronaldo ditarik, pemain inti ditarik. Semuanya ditarik. Dia pikir dia akan maju ke babak selanjutnya. Musuhnya langsung Messi diganti. Ronaldo diganti, habis-habisan mereka, Pak. Lengah, Pak. Hati-hati, Pak. Yang jadi masalah kalau main bola itu tahu waktunya 89, 85, 90, waktu krusial. Waktu sangat berbahaya. Yang jadi masalah, Pak, kita tidak ada yang tahu kapan waktu kita. Sahih? Apa masing-masing udah dapat WA dari Jibril? Matinya kapan? Gak ada, Pak. Gak ada yang dapat informasi itu, Pak. Makanya pesan Nabi kita apa? Terus konsentrasi, terus bertakwa, terus taat sama Allah, terus jauhkan maksiat. Ini pesan Nabi kita. Ittaqillah. Bertakwa sama Allah. Apa takwa? Jalankan ketaatan. Di mana aja berada, di Lamongan, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, takwa. Di masjid, di luar masjid, takwa. Di kantor, di pasar, takwa. Kita dengar, kita juga tidak tahu matinya gimana, Pak. Alangkah indahnya jika kematian kita kelak cepat atau lambat di atas ketaatan sama Allah. Alangkah ruginya, Pak. Ketaatan yang telah kita pupuk, ketaatan yang telah kita bangun, kita bikin blunder di akhir usia kita. Kita bikin masalah di akhir usia kita. Maka pesan Nabi kita, jamaah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Ini Nabi yang memesankan. Kita harus bertakwa. Kita harus siap dimanapun kita berada. Di masjidkah, di luar masjidkah, naik kendaraankah, atau dimanapun kita berada. Lengah, lalai. Itu diantara jebakan syaitan untuk orang-orang yang telah mulai mentaati Allah. Merasa ada di zona aman. Merasa sudah melakukan kebaikan. Merasa udah ada satu langkah kaki ke surga. Pemain inti diganti. Buat blunder di kotak penalti. Terjadilah gol balasan 1-1. Masih ada waktu, Pak. 8-9. Golnya di 8-8. Tambah lagi kegogolan 1, Pak. Jadi berbalik angka tadi 1-0 jadi 1-2. Kita semua harus antisipasi, Pak. Saya dan kita semua harus antisipasi, Pak. Karena kita nggak tahu free kita ditiup kapan. Itu masalahnya, Pak. Oleh karena itu, Nabi yang sayang sama kita ingatkan kita bertahan, bertakwa.
namanya bertahan itu berat, Pak. Bertahan itu berat. Coba Bapak mempertahankan duduk ngaji gini kan berat, Pak. Berat enggak, Pak? Ngantuk, capek, mau pulang dan seterusnya. Berat. Yang namanya bertahan itu berat. Gitu, Pak. Tetapi kalau kita bisa sabar, maka pahala yang dijanjikan semoga kita mendapatkannya. Harus sabar sampai finish. Dari mulai beduk subuh, atau misalnya kita ambil sholat, Pak. Dari mulai Allahu Akbar, kita sholat karena Allah, ikhlas karena Allah, nikmat bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah di kepala tuh bayangan. Di kepala, rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua tabat yada. Calon mertuanya bedehem. Ganti tuh langsung. Ganti surat apa, Pak? Hah? Kayaknya suara bapak nih. Calon. Hah? Ganti gak langsung? Rakaat pertama aman untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Begitu naik rakaat kedua, waladdallin. Suara mobil mertua kedengeran. Calon mertua kedengeran. Wah, calon mertua nih. Ganti, Pak. Amma yatasaalun. Berubah, Pak. Padahal rencananya udah direncanain, Pak. Apa? Hah? Surat apa tadi? Tabat yada. Begitu ngedehemnya kedengeran itu ganti suratnya, Pak. Allahu Akbar. Rakaat pertama untuk Allah, rakaat kedua untuk Pak mertua. Kelar, Pak, sholat kita, Pak. Makanya mempertahankan itu berat. Berat, Pak. Berat. Berat, Pak. Subhanallah. Semoga Allah tolong kita. Semoga Allah bantu kita. Semoga Allah tutup usia kita dengan di atas kebaikan. Semoga Allah angkat sifat merasa dalam jiwa kita. Sehebat apapun kita harus waspada, Pak. Kapan maling itu masuk, Pak? Kapan maling itu masuk, Pak? Kapan maling itu menyelinap? Kapan, Pak? Hah? Security-nya cuti semua. CCTV-nya rusak kabeh. Kabeh itu bahasa mana, Pak? Bahasa Lamongan kabeh, Pak ya. CCTV-nya rusak. Maling bereaksi. Syaitan demikian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, saat kita merasa aman dari syaitan dia masuk, Pak. Makanya kita tidak boleh merasa ada di zona aman. Saat kita lengah, saat kita enggak hati-hati, maka dia masuk. Kalau maling bisa kelihatan langkahnya, Pak. Syaitan sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Dia yang lihat kita. Syaitan jenis jin. Begitu kita lengah, dia masuk. Das. Nggak bisa diantisipasi. Tapi kalau kita selalu mengantisipasinya, kemudian minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita bisa selamat dari jebakannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm di ayat ke-32. InsyaAllah surat terakhir di malam hari ini. Sebelum kita meninggalkan masjid ini.
Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Ini alasan, Pak. Kenapa para sahabat enggak buat pengumuman? Kenapa para sahabat enggak buat informasi? Alhamdulillah, kami telah dijamin masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ada sahabat bikin pengumuman gitu? Hah? Bikin pengumuman di rumahnya. Di rumah Abu Bakar. Abu Bakar, calon penghuni surga kata Nabi. Umar, calon penghuni surga kata Nabi. Ada riwayat itu? Wallah, enggak ada, Pak. Mereka merendah di hadapan Allah. Kenapa mereka merendah? Karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda merasa sudah hebat. Jangan Anda merasa ada di zona aman. Hakikat ketakwaan kita hanya Allah yang tahu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang tahu. Oleh karena itu jamaah, apa kata Nabi SAW tentang takwa? Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Allah berfirman, tadi saya sudah bilang ayat terakhir ya Pak ya. Nambah tambo cie. Kalau Jawa apa tambah satu Mas? Apa? Tambah satu, tambah siji. Sahih ya? Tambah siji gitu ya. Tambah satu. Kalau orang Minang bilang tambo cie. Siji maning itu orang mana? Sama juga ya. Siji maning. Yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari ditampakkan kenapa malam ini kita duduk di sini. Semua alhamdulillah bisa sampai selesai. Semoga apa yang tersembunyi di balik dada kita tidak ada kepentingan kecuali kepentingan mendapatkan keridhaannya Allahu Jalla Jalaluhu. Semoga Allah bimbing kita semua. Semoga Allah arahkan kita semua. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa memperbaiki isi hati kita, untuk memperbaiki tujuan-tujuan kita beramal. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita. Semoga Allah mengistiqomahkan lisan kita untuk berzikir, memohon pada Allah. Selevel Nabi kita berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Selevel Nabi Pak. Selevel Nabi minta sama Allah. Maka kita pun yang ada di Masjid Namira ini lebih layak dan patut berkata pada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda. Kita semua butuh hidayah Pak. Kita belum meninggalkan dunia ini. Maka jangan kita berpikir orang yang di luar sana yang membutuhkan hidayah. Kita butuh hidayah Pak. Siapa yang jamin keluar dari Namira kita tidak memaksiati Allah? Apa jaminannya? Maka kitalah yang minta sama Allah. Allahumma inna nas'alukal huda. Kita minta semoga Allah bimbing kita. Semoga Allah berikan hidayah kita. Kita yang butuh hidayah, kita yang butuh bimbingan dari Allah sampai kita meninggalkan dunia ini. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selevel Nabi kita minta ketakwaan sama Allah. Siapa beliau? Beliau utusannya Allah. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau ajarkan kepada kita. Dia minta sama Allah, setelah minta petunjuk, setelah minta hidayah, kita semua jadi pelakunya.
Setelah selesai salat, begitu cepatnya kita memaksiati Allah Jalla Dzikruhu. Begitu selesai baca Quran, begitu selesai siam, cepat sekali maksiat itu kita lakukan. Maka bersungguh-sungguhlah, maka mintalah sama Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang minta izin sama Nabi, izinnya tidak tanggung-tanggung. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Allahu Akbar. Pemandangan hari itu di zaman Nabi berbeda dengan pemandangan kita jamaah. Ada rok mini zaman itu. Ada tank top di zaman itu. Seorang pemuda yang tidak melihat wanita terbuka auratnya punya keinginan untuk berzina. Bagaimana dengan mata kita yang keluar masjid langsung melihat atau diperlihatkan aurat itu? Nabi memegang dada sang wanita. Nabi memegang dada seorang pemuda tadi, mendoakan dia, Allahumma tahhir qalbahu. Maka kita mohon sama Allah, semoga Allah bersihkan hati kita, sebagaimana Nabi memohon untuk pemuda tadi, Allahumma tahhir qalbahu. Semoga Allah angkat pikiran-pikiran memaksiati Allah dalam jiwa-jiwa kita yang rusak ini. Allahumma tahhir qalbahu wa haslin farjahu. Semoga Allah jaga kemaluan kita, syahwat kita, kecuali di tempat-tempat yang halal. Jemaah, Nabi mengatakan yang paling banyak orang menyebabkan orang masuk neraka apa? Al-lisan wal farj. Dan keduanya bisa dilakukan tanpa sepengetahuan manusia. Maka Nabi mendoakan semoga Allah menjaga kemaluannya, dan kita minta sama Allah, semoga Allah jaga kemaluan, kesucian kita, kecuali di tempat yang halal. Bukankah kita juga dengar berapa banyak orang yang sudah bersuami istri berzina? Maka itu bukan jaminan. Kita minta sama Allah, dan semoga Allah ampuni dosa kita semua. Semoga Allah ampuni dosa guru-guru kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Semoga Allah tempatkan kita di surga firdausnya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita semua hadiah, bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah pilih kita sebagai orang-orang yang akan dikeluarkan nyawanya dengan mudah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur kita masing-masing. Semoga Allah jadikan kubur menjadi taman-taman surga untuk kita semua. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan taman surga, taman kubur menjadi taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan untuk kita semua. Semoga Allah lindungi kita semua dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga Allah mudahkan perjalanan di negeri akhirat kelak, perjalanan yang panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan mata-mata kita melihat keelokan wajahnya yang sempurna di surganya kelak. Dan semoga Allah istiqomahkan kita semua sampai kita keluar dari dunia ini. Demikian jemaah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menerima, semoga Allah memaafkan kekurangan kita di dalam majelis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.